Halo Sobat Goks, sekarang tanggal 2 Mei, kita udah di Padang lagi nih. Jadi terakhir kita kan April ya, itu outlet ke-28 belum opening, lagi persiapan. Nah sekarang kita lagi persiapan opening outlet ke-29 di Paukamba ya. Nah cuman ini sebenarnya terlambat, karena udah Mei, harusnya itu April. Jadi harusnya April itu kita opening outlet 29 sama 30. 30 itu di Si Cincin. Nah, cuma karena kontraktor kita konstruksinya terlambat, jadi mundur semua nih plan kita 1 bulan. Jadi agak kacau juga. Jadi harusnya kemarin tuh April renovasi air tawar. Air tawar pun belum kelar kayaknya renovasinya tuh ya. Lalu Pohamba ini sebentar lagi. Kayak besok udah bisa buka ya. Kalau besok bisa buka, kita besok mampir ke sana. Lalu habis itu Si Cincin. Jadi habis itu kita kejar pertengahan bulan Mei ini Si Cincin opening. Kalau bisa di akhir bulan Mei ini antara kita pindah Taplau, Taplau kita pindah ke lokasi baru itu, atau kita mau buka satu di Solo nih. Nah jadi kita ntar besok mau meeting, mau diskusi mana yang kita eksekusi duluan. Tapi ya mundur semua jadinya plan kita karena konstruksinya terlambat. Nah sekarang udah naruh barang di rumah, menuju kantor ya. Let's go. Sudah sampai kantor. Lagi loading. Om. Nah, Sobat Goks, kita sudah di kantor. Nah, ini gue mau nunjukin sedikit. Kita baru ganti sistem ya. Tadinya kita untuk accountingnya itu kita pakai jurnal, POS kita pakai Mocha. Untuk inspeksinya kita pakai Iresto. Nah, untuk payroll dan lain-lain, HR-nya kita pakai Talenta. Nah, kalau Talenta masih kita pakai, cuma sekarang accounting, inspection, POS semua dari Iresto ini. Jadi bisa lihat sales report di sini semuanya, accountingnya, inspectionnya bisa di sini semua. Nah ini enaknya karena satu sistem, jadi nggak ada kendala sinkronisasi dari POS ke sistem accountingnya. Karena kalau waktu jurnal sama Mocha itu kan dia dua aplikasi berbeda ya, harus di connect gitu. Jadi kadang-kadang ada sales yang nggak masuk ke dalam jurnal, jadi harus kita input manual atau kita sinkron ulang. Dan enaknya ini, nah kita bisa custom jadi warna ungu, jadi bukan keluar logo Mocha atau jurnal tapi keluar logo Gox ya. Nah cuma memang agak repot sekarang karena masih banyak yang harus diinput ulang. Jadi data-data di jurnal itu harus kita input ulang semua di resto ini, dari sistem accountingnya, dari warehouse-nya, data-data stock of 6 segala macam harus kita input ulang. Nah ini belum beres semua, jadi tim lagi kerja keras nih sekarang untuk nyelesain, karena kalau itu nggak selesai berarti laporan keuangan bulan April nggak bisa keluar. Jadi kita sekarang lagi kejar-kejaran sama waktu ini buat beresin itu semua. Ntar dulu nanti dibilang ya. Oh nggak nanti dia di kantor. Kita lagi mau R&D, cobain alternatif Biscoff. Soalnya Biscoff tuh susah barangnya, jadi kita coba cari alternatifnya. Cuma kalau nggak ada yang enak, ya terpaksa kita stuck sama Biscoff yang lama ya. Ini masalahnya barangnya susah dan kalau ada pun mahal. Jadi makanya Biscoff di Gox tuh sering kosong. Ternyata tidak seenak Biscoff yang asli. Nah, jadi masih belum ketemu alternatifnya. Kita tetap harus pakai Biscoff original soalnya nih jauh banget rasanya sama yang asli. Ini kita kedatangan Rio nih dari kita lagi memaksa untuk soft mix kopi kita nih. Oke, siap. Nah, udah lama nih kita nggak keluarin rasa kopi kita kan. Itu sudah beres kantor. Sekarang kita mau ke Tapau dulu sama Basil. Mau bikin konten. Nah, sekarang kalau ada customer kita foto-foto. Kita sudah sampai Tapau. Nah, kita syuting konten dulu ya. Alhamdulillah hari ini cerah nih. Kita mau bikin tren tung 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 sahur nih. Nah, itu Basil jalan, nanti ketemu di tengah. Nanti digebuk sama dia.
Sekarang kita lagi naikin quality-nya di CapCut ya, soalnya kalau dari TikTok agak low res. Nah, sekarang lagi ngajak Basil untuk cek lokasi outlet baru kita yang di Taplau. Kita mau pindah ke sini nih. Nah, yang ini. Dua ini nih kita pindah nanti. Nah, di sini nanti kita eksekusi setelah si cincin kalau nggak salah ya. Tapi tergantung sih hasil meeting besok. Entah solok dulu atau ini dulu gitu. Kita sudah selesai konten. Sekarang ya sebenarnya mau nungguin sunset ya, cuma ntar kelamaan. Kita sekarang mau ke Dayumart tuh mau belanja, habis itu mau ke Air Tower karena Basil nitip stick PS, jadi mau ngambil stick PS-nya. Habis itu dia mau booking Salejur untuk kita meeting besok. Jadi setelah ini gue istirahat dulu. Hari ini kita sunsetannya nggak full kayak biasa ya, karena kita mau belanja dulu di Dayumart. Jadi Basil juga masih harus booking tempat meeting juga biar nggak kemalaman. Jadi besok rencananya habis meeting kita mau ke Paukamba ya, lihat openingnya. Jadi besok itu openingnya Paukamba jam 10 pagi. Cuma mungkin kita kesana siang lah, habis meeting mungkin jam 1-an, jam 2-an baru ke sana. Gimana Basil? Kenapa banyak komplain belakangan ini ke outlet? Iya, jadi di awal doang training sih semua skor bagus, interview lolos, pokoknya skenario tentang pelayanan di awal itu lolos semua. Tapi pas kerja sih nggak kayak gitu ya guys, pusing juga nih. Di retraining juga nggak mempan ya, jadi solusinya harus berpisah dulu guys, cari yang baru. Nah, jadi memang sudah ada beberapa karyawan yang kita kasih surat peringatan, nggak berubah juga, kita kasih lagi nggak berubah juga. Nah, terpaksa kita berhentikan karena nggak mungkin terus-menerus kita kena komplain karena pelayanan nggak ramah gitu. Walaupun kita sudah retraining lagi, tetap nggak berubah juga. Nah, jadi kalau udah seperti ini, mau nggak mau harus diberhentikan. Yang punya bisnis juga ya terserah mau sayang orangnya atau mau sayang bisnisnya gitu. Karena kalau kalian biarin karyawan seperti itu terus-terusan kerja, nama bisnis kalian yang jadi jelek gitu. Jadi ya mau nggak mau opsinya harus ngambil keputusan pahit, ya harus dipecat. Kita sudah di Air Tower dan alhamdulillah ya, Air Tower udah lama nih nggak lihat selama ini karena jarang di sini juga sih. Nah, lagi rame nih. Ini lantainya juga dibagusin ya. Basil kita suruh cek pelayanannya bagus nggak segala macam. Karena belakangan ini ada beberapa store yang sering kena komplain ya. Ini harusnya juga udah direnov sama Doni nih. Cuma belum beres nggak tahu kenapa. Jadi di situ bara baru, motif bara baru. Ini mejanya ditinggiin lagi dikit. Sama kasih spotlight gitu, sama ada kanopi di atasnya, kanopi ke depan gitu. Nah, dulu di akses menuju kantor kita yang lama di situ tuh, nah, masih konblok nih. Sekarang udah kita kasih keramik jadi udah lebih bersih. Dulu tuh kalau udah basah tuh jorok banget. Nah, dulu kantor kita yang lama tuh di sini nih, kamar kosan yang ini nih. Nih, ini kantor kita yang lama. Sekarang kita balik ke rumah dulu. Hasil mau ngambil stick PS. Sekarang ketemu nenek gue, tadi gue belum ketemu soalnya. Pas nyampe, nenek masih tidur. Nih, belanjaan kita tadi di Dayumart. Sekarang beliin buat anak-anak kantor. Oke Sobat Goks, kita sudah di kamar. Saatnya kita istirahat dulu ya. Soalnya ya seperti biasa, flight ke Padang itu selalu di jam 3 pagi udah bangun gue. Jadi saatnya istirahat dan sampai ketemu besok. Kita meeting sama tim. Dan kita ke Goks, kita yang paling baru, Goks 29 di Paukamba. Let's go. Pagi Sobat Goks, sekarang hari kedua di Padang ya, tanggal 3 Mei. Kita mau berangkat ke kantor. Kerja sebentar, terus jam 11 itu kita mau meeting di luar ya, cari meeting room. Setelah selesai meeting, kita lanjut ke Paukamba, atau kita yang 29, opening hari ini, insya Allah. Nah, ini kru kita baru datang tuh satu. Sekarang jam berapa ya? Rajin juga dia, 8:30 udah datang. Let's go, kita berangkat ke kantor. Oke, sambil nunggu mobil dipanasin. Jadi kemarin kita bahas ada komplain banyak ya segala macam.
tadi malam dapat lagi ternyata. Jadi Pasar Baru itu ada satu kru yang kena komplain terus. Nah ini harus kita tindak lanjuti segera nih, karena kalau enggak nama Gox yang akan rusak gitu. Jadi kalau gue sih mintanya ke Basil ya, karena dia sudah pernah dikasih surat peringatan, kayaknya sampai SP2 deh, nggak tahu deh, lupa juga. Ya emang nggak mau, harus diberhentikan gitu, karena udah parah nih, bisa merusak nama brand kita gitu. Dia terus yang kena komplain ini sudah 4 kali berarti nih dalam waktu sebulan lebih berapa hari gitu. Jadi ya kita lihatlah gimana nanti. Kita sudah di kantor, ini lagi loading nih seperti biasa. Ini stiker mobil kita juga udah jelek, jadi kayaknya mobil satu lagi kalau kita bikin stiker nggak pakai yang ini deh, cari yang lebih bagus kualitasnya. Ini lampu belakangnya pecah nih, kita mau ganti. Udah ngopek apa karena di Padang nih sangat-sangat panas ya. Wih, gudang kita udah rapi nih, kita susun rapi. Original ada apa aja? Pinky, coklat, coklat hazelnut, taro, dan bubblegum. Berarti kliknya di bagian kategori original series. Ini kalau bisa dibikin kayak ini, kayak favorit ini. Kayak paling sering gini. Nah, tanya aja kalau bisa, kasih aja namanya. Oke, sekarang kita mau meeting dulu. Sampai jumpa setelah meeting ya. Ini meetingnya internal soal bahas angka-angka. Jadi setelah itu kita langsung ke Paukamba. Sekarang kita mau on the way ke Gox 29 Paukamba. Ini kita dari kantor, soalnya sealer di Paukamba bermasalah, jadi kita balik ke kantor dulu ambil sealer. Oke, kita sudah sampai di Gox yang ke-29 Paukamba ya. Let's go, kita masuk ke dalam. Ini lokasinya ada di dekat Mr. DIY ya. Sana itu Mr. DIY. Ini Gox kita ke 29. Nah ini belakangnya panjang ya, tapi di belakang tuh ada freezer segala macam, taruh di belakang situ. Ini kita lagi shoot giveaway, nah ini lagi nunggu pesanan selesai dulu, baru kita lanjut giveaway. Tadi udah berhasil jawab pertanyaan, jadi kita mau kasih HP baru. Kemana Sil? Mau beli HP baru guys, buat customer baru nih guys. Cabang baru, berkah baru insya Allah guys. Kita beliin HP guys. Amin. Gimana nih perasaan nih? Ternyata dapat hadiah. Kaget. Ada ya? Jangan Kak, ini kayak penasaran aja mau coba. Kita cek spek-spek yang bagus dulu guys. Habis itu baru kasih customer. Ini. Mas, saya boleh syuting dari dalam itu. Itu? Ya. Oke. Ada garansi nggak? 1 tahun. 2 tahun. Oke. Udah, boleh di. Nah, sama. Jadi hari ini giveaway-nya dapat HP baru. Boleh milih. Ini ada Note apa nih? Note 60X, ZTE, Redmi, Oppo, Infinix lagi, sama ini Vivo. Tapi yang dipilih Vivo. Iya. Oke. Cakep ya guys, mana guys? Oke. Nah, kita udah lama juga nggak giveaway HP ya. Terakhir giveaway HP itu entah di Tablo atau di Jati waktu itu, kalau nggak salah. Itu yang sudah 1 juta view kalau salah reelsnya nih. Nih, terakhir di Jati nih. Misi Kak, di sini ada HP-nya yang udah lemot atau rusak. Oh, jadi terakhir di Jati, udah cukup lama. Ini kita akhirnya giveaway HP lagi. Sekarang lagi saatnya proses pembayaran nih guys.
Pariaman sangat-sangat panas. Mataharinya gile. Goks ke-29 nih guys. Goks Pauk Kambar. Oke, sekarang video ya. Oke. Sekarang kita lagi on the way ke Manggung karena Nanggung udah deket ya dari Paukamba tadi. Jadi kita mau ke Manggung dulu. Paling 15 menit lagi sampai nih. Jadi Manggung ini kita terakhir visit itu belum jadi, dia masih konstruksi. Nah ini visit yang pertama setelah Manggung opening. Ya nggak? Nggak ya? Ini kayak Amerika. Ini nggak bisa dibersihkan nih. Nggak bisa, Pak. Itu apa sih? Kayaknya bekas-bekas, Pak. Hah? Semen atau apa itu? Kayaknya teman, Pak. Nggak bisa di... Alhamdulillah nih makin sore makin rame. Tapi kita harus balik dulu karena sudah mau maghrib dan kita belum makan malam juga. Kita mau makan malam di Masama nih kayaknya. Akhirnya kita sampai kantor juga setelah 1,5 jam perjalanan dari Goks Manggung ya. Kita sholat maghrib dulu, habis itu kita lanjut makan malam di Masama. Sudah selesai sholat, sekarang kita berangkat makan malam di Masama. Let's go. Inilah suasana kantor kalau malam ya. Nah, Basil sama Fahri tuh tidur di sini. Mereka tidur di ruangan gua, jadi itu sofa kan bisa dijadiin tempat tidur. Jadi pada tidur di kamar sini sama pasang kasur satu lagi di bawah. Kita sudah di Masama. Makan dulu, lapar banget. Sampai juga tadi perjalanan lumayan jauh ya. Seperti biasa kalau di sini harus pesan 2 porsi. Bakso kosong tadi. Ya di sini. Ya, sini aja nggak? Oh ini ya. Kita sudah selesai makan. Sekarang kita mau ke kios dulu. Mau booking tempat karena nenek gue ngajak makan besok di sini. Jadi kalau nggak booking takutnya rame. Dapat di atas, jadi nanti nenek gue susah naik tangganya. Let's go. Oke, kita sudah reservasi ya. Sekarang mau balik ke kantor dulu, ngantar Basil sama Fahri. Nah, coba kita mau jalan-jalan sedikit nih. Mau lihat bukan lokasi kantor baru sih, karena masih lama ya. Rencana 2 tahun lagi kita bakal pindah sih. Tapi ada tempat yang gue taksir buat jadi kantor baru. Nah, kita mau lihat ya. Nah, ini udah deket ya. Kita udah masuk jalan Bandar Purus. Dia lokasinya di sini, tapi agak ujung. Dan hujan guys. Jadi saus kita pasti hancur malam ini. Nah, ini dia guys. Yang gue taksir jadi kantor kita nih. Kok nyala? Jangan bilang udah ada isinya. Ya aduh. Coba. Kok rame? Soalnya kemarin masih disewakan. Ya jangan bilang udah ada isinya. Cakep banget. Ya semoga aja
2 tahun lagi kosong ya. Iya, mimpi dulu nggak apa-apa. Oke Sobat Goks, kita sudah di rumah lagi. Tadi udah ngecek otot kita yang ke-29 ya, Pawakamba. Sekarang gue ngerjain beberapa kerjaan finance sedikit di laptop sebelum istirahat. Sampai ketemu besok ya. Halo Sobat Goks, sekarang udah hari Minggu. Kita mau ke kantor dulu jemput Fahri sama Basil. Karena kita mau bikin konten di Goks Gunung Pangilun ya, kita mau giveaway. Jadi giveaway-nya hari ini tuh mirip-mirip sama giveaway kita yang dulu di Air Tawar, jadi belanja sepuasnya. Cuma kalau kemarin kan di Basco ya. Nah sekarang kita mau ajak customer, terutama cewek ya. Jadi kalau berhasil jawab pertanyaan kita kasih giveaway belanja sepuasnya di Miss Glam gitu, buat skincare atau apa segala macam bisa. Nah habis itu kita mau buat konten-konten produk juga sedikit. Setelah itu jam 2 kita ada meeting di Banafsha sama Bintang sama Nafa, ownernya Banafsha. Karena kemarin setelah kita diskusi sama tim meeting, kita ada solusi untuk orang yang mau take away Gonats ya. Karena kan selama ini Gonats nggak bisa di take away gitu. Nah jadi kita udah kepikiran solusinya. Nah ini kita mau ngobrol sama Banafsha, siapa tahu bisa dieksekusi. Kita sudah di kantor, Sozur dulu ya, baru kita berangkat ke Gunung Pangilun. Kom, mau ke game. Sudah beres sholat, sekarang kita cabut ke Goks Gunung Pangilun. Ini baru dapat kabar juga, Banafsha minta meetingnya mundur aja jam 3 karena lagi ada urusan katanya. Jadi ya bagus sih sebenarnya. Jadi kita waktu buat kontennya nggak terlalu buru-buru, bisa agak lebih lama. Kita sudah sampai di Goks Gunung Pangilun. Ini panas banget, kita ngadem di mobil dulu bentar. Ini juga kita sudah laporin SPV ya, bannernya copot. Jadi sambil nunggu dapat orang yang mau giveaway, kita bikin konten dulu yang produk. Nah barusan udah beres syuting kita, nih kakaknya yang dapat giveaway juga. Jadi habis ini kita mau ke Miss Glam. Habis es-krimnya habis, kita mau ke Miss Glam. Nggak jauh sih di sana. Nah, nanti kita belanja. Oke. Mari kita berangkat ke Miss Glam. Lumayan, hari ini dapat 2 konten ya. Sebenarnya nanti kalau dari Banafsha kita nggak terlalu lama juga, bisa aja kita bikin konten lagi di Taplau. Karena Basil ini cuma bisa sebentar-sebentar di Padang, jadi kita harus padatin kontennya. Kalau enggak, konten kita dikit nanti. Soalnya dia masih kuliah nih, makanya nih nggak lulus-lulus. Tahun ini lulus guys, insyaallah berarti. Kita sudah sampai di Miss Glam. Ini nunggu kakaknya yang menang giveaway tadi, udah nyampe juga. Let's go, kita ngonten dulu. Kita lagi ngantri, mau bayar. Oke, kita sudah beres giveaway, sekarang menuju Banafsha, mau meeting ya sama Nafa sama Bintang. Let's go. Panas terik hari ini, semoga sales kita bagus. Soalnya kemarin lumayan bagus, tapi malamnya hujan. Kita sudah sampai Banafsha. Let's go, meeting dulu ya. Halo. Alhamdulillah. Untuk yang siang. Itu berapa? Anak-anak kantor suka yang itu tuh, yang Lotus. Lotus ya. Ah. Itu yang apa tuh rasa yang kami pertahanin dari dulu tuh. Ketika kita rebranding, Lotus Tetap ada ya. 6 aja, bisa 1 ya? Ya, 1 lagi aja. Kita sudah selesai meeting sama Banafsha, sekarang on the way ke Taplau ya. Sambil nyari ide buat konten lainnya, atau mungkin kita giveaway lagi atau gimana, sambil menikmati sunset juga. Oke, kita sudah sampai Taplau. Sebentar lagi kita pindah ya. Bulan depan mungkin kita sudah pindah ke sebelah sana. Tuh musola sebelah sana. Taplau sore ini nggak begitu rame ya. Padahal hari Minggu loh. Atau belum jamnya ya?
Tadi meeting sama Banapsya mau bahas produk baru kita ya. Jadi kan banyak yang komplain donuts itu nggak bisa di take away. Jadi kita mau donatnya kita kecil-kecilin, tapi jadi agak banyak gitu. Nanti kita bisa masukin cup gitu buat jualannya. Di situ kita juga mau kerja sama Banapsya. Nanti di Tapau kan kita rencananya mau tempatnya lebih besar. Jadi bisa aja kita jualan donat juga di sana. Jadi kita kerja sama Banapsya, donatnya Banapsya kita display di sana. Oke Sobat Goks, tadi udah sunsetan di Tapau ya. Tadi kita balik kantor jemput Fahri dan sholat maghrib. Sekarang sudah di kiosnya ini. Kita mau makan malam sama nenek gua. Nanti kayaknya gelato juga enak nih. Kita sudah selesai makan, sekarang mau pulang ya. Ini lagi nungguin mobil buat jemput nenek gue. Habis pulang nih masih harus selesaiin kerjaan finance dulu nih. Oke, kita baru aja beres makan-makan di kiosnya, salah satu restoran emang favorit kita sih kalau setiap ke Padang. Dan nggak lupa juga gue pasti selalu bungkus ini namanya teh Hainam guys buat bawa pulang karena ini enak banget berdua. Fahri bungkus kopi biasa. Dan kita lagi nunggu mobil karena di sini parkiran full bang. Oke guys. Oke, sudah beres, tadi nenek udah cabut juga. Sekarang saatnya kita pulang, beristirahat. Sampai ketemu besok. Halo Sobat Goks, sekarang udah hari Senin ya. Nah, nanti sore tuh Basil udah balik ke Jakarta. Jadi sebenarnya tadinya kita mau ngonten nih hari ini. Mau ngonten di Goks Air Tawar, karena Basil harus ke Air Tawar dulu ngambil titipan dari nenek gue buat nyokap. Cuma baru ingat ternyata jam 11 itu gue ada podcast sama info sumber ya. Nah jadi nggak tahu nih sempet apa enggak nih. Sebenarnya pengen giveaway 1 HP lagi buat customer di Air Tawar gitu. Cuma kalau sempet ya udah kita syuting. Cuma kalau nggak sempet ya jadi yang kemarin kita shoot aja sisa kontennya. Sekarang saatnya kita pergi ke kantor dulu ya. Kita kerja dulu sampai jam 10.45 mungkin baru kita berangkat ke kantornya Info Sumber. Oke, itu sudah sampai kantor nih. Tadi Basil sama Fahri udah ke Parewa mau meeting sama supervisor. Nanti gue nyusul juga. Masih kosong. Nah ini kemarin malam gue sudah ngedit ya giveaway yang di Paukamba. Halo Sobat Goks, kali ini Bang Goks lagi ada di Goks Paukambar nih, yang paling baru cabang ke-29. Nah, pertanyaan kedua, cabang Paukambar ini sama satu lagi itu yang di Gunung Pangilon. Nah ini. Cuma di sini Basil ini lupa namanya. Jadi yang ini tuh namanya Suci, yang ini namanya Vivi. Tapi ketukar. Ini udah ditanya namanya siapa. Boleh bang? namanya siapa? Suci. Suci Oke, kan. Kak Suci. Nah dia lupa, jadi terpaksa gue harus bikin editannya agak-agak konyol lah gitu. Oke, jago banget nih Kak Vivi nih. Oh, jago banget Kak Vivi nih gitu. Sunday. Oke, jago banget nih Kak Vivi nih. Namanya siapa? Suci. Pertanyaan terakhir ya, siap ya. Parah banget, betul nggak fokus dia. Namanya Suci, kenapa jadi Vivi, kan jauh ya. Nah sekarang kita mau lanjut lagi konten yang di Gunung Pangilon yang kita buat kemarin, yang Suko Oreo Sunday. Habis itu udah beres semua konten kita. Cuma dapat 3 konten nih ke Padang kali ini. Soalnya cuma sebentar waktunya dan kita ada meeting segala macam, jadi nggak terlalu sempet bikin konten sama Basil. Sekarang lagi on the way ke Parewa ya. Si Basil sama Farid udah di sana. Tinggal nunggu supervisor datang, kita mau meeting. Soalnya ya seperti biasa di outlet tuh pasti ada kendala ya. Dan banyak pasti. Ini challenge-nya sekarang kita gitu. Dulu awal-awal buka bisnis challenge-nya kan jualan produknya ya. Sekarang
Lagi mengelola SDM-nya. Ini susah sekali gitu. Jadi ya pelajaran juga buat kita nih, mengelola SDM dengan baik. Ya pas mana apa ini kan termasuk apa itu agak kebantu juga dari CCTV, dari kasih akses CCTV. Kan. Karena kami pas malam cek, padahal apa bang dari hotelnya lagi sepi kan, dulunya main HP keadaan di luar berantakan, pas riset semua dia langsung bersih. Oh iya. Iya. Yang TikTok kan nggak ada tuh. Ya apa? Yang TikTok kan Gini-gini, dijagain. kita live itu aja deh. Gitu. Oke Sobat Goks, sekarang sudah jam 10.45 ya. Basil, Fahri, Bang Poyo, SBV masih meeting tadi. Gue cabut duluan karena harus podcast di kantornya Info Sumbar jam 11. Kantornya di Lapai jadi nggak terlalu jauh. Jadi mau ke kantor, ambil kayak barang tinggal aja lah, nggak usah bawa laptop segala macam. Nah ini langsung berangkat kita ke Info Sumbar. Oke, kita sudah sampai nih kantornya Info Sumbar ya. Sekarang kita turun dulu untuk podcast. Let's go. Di mana? Di atas. Oke. Halo. Halo. Tapi kok nggak? Buka aja pas mau. Oke lah. Thank you ya semua. Oke, kita sudah beres podcast sekarang. Menuju kantor lagi ya, belum makan siang juga. Ini juga ngobrol-ngobrol sama Info Sumbar ya. Jadi ternyata sudah berdiri dari 2010 mereka. Keren, berarti konsisten gitu. Nah ini yang gue harapkan dari Goks ya. Jadi kita nggak cuma tren sesaat aja, jadi tetap bisa konsisten 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kita sudah di kantor lagi nih Sobat Goks, sudah makan siang. Nah ini habis ngedit beberapa foto yang nggak banyak sih. Foto-foto di Taplau kemarin. Basil jadi tadi jam 12-an kayaknya udah cabut. Sekarang kayaknya udah flight gitu jam 3 soalnya. Jadi nanti mungkin kita balik lagi ke sini sama Basil mungkin bulan Juni kalau dia ada waktu kosong. Tapi kalau nggak ada, ya nggak tahu nih. Basil susah sih jadwalnya dia. Kuliahnya absennya udah habis ya. Nah sekarang sudah tanggal 5, jadi kita mau menyelesaikan PNL dulu. PNL belum keluar karena ada masalah sama sistem e-restonya. Bukan masalah sih sebenarnya, karena kita baru migrasi jadi datanya belum komplit semua. Ya ini lagi kita kejar biar komplit, bisa sistemnya bisa generate PNL kita yang real gitu. Makanya lagi dikejar sama anak finance, sama anak gudang, karena stok gudang juga lagi dipindahin semua tuh dari data-datanya jadi jurnal ke e-resto. Bikinnya di stok, tadi berapa yang dikeluarkan? Ini udah trending lagi. Keterangannya bikin nanti di restonya tunggu diajarin dulu. Santai, suasana asyik, duduk di pantai, jadi lebih nikmat koks. Es krim manis meleleh di lidah, gak bisa berbicara. Oke Sobat Goks, kita sudah beres ngantor. Sekarang jam 5:30, jadi kita seperti biasa kita ke Taplau dulu sebelum balik ke Air Tawar. Let's go. Kita sudah sampai di Taplau, di pas lewat lagi mau sunset ya. Hari ini hari Senin, jadi nggak terlalu rame. Kita nyebrang dulu nih, tunggu sunset. Kita bentar lagi pindah ya ke sana. Jadi nggak jauh sih dari yang lama. Besok tuh mau diukur rencananya sama kontraktor kita, baru didesain habis itu. Nah ini enak nih, sepi pantainya ya, nggak rame orang.
Jakarta nggak bisa gini gua nih. Kerja di rumah aja udah. Jadi seperti yang kemarin udah dibahas ya, habis mau ke Amba itu kan kita mau buka di Cincin, setelah itu renovasi Taplau, baru masuk ke Solok ya rencananya. Nah jadi Solok ini mungkin ada 2 lokasi langsung biar pengirimannya bisa efisien ya. Jadi 2 lokasi di Solo, habis itu mungkin bulan depannya lagi itu kita di Solo nambah 1 lagi, tapi nambah 1 di pesisir karena kita udah di Bungus kan, jadi nanggung. Nah pesisir itu nambah 1 gitu, sebelum makin ke bawah ke arah Painan. Jadi pelan-pelan kita bangun jalurnya biar bisa efisien. Oke sobat Goks, kita udah beres sunsetannya ya. Sekarang balik dulu ke air tawar. Kita istirahat, lanjutin kerjaan bentar. Sampai ketemu besok, see you. Halo sobat Goks, sekarang udah hari berapa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, udah hari kelima kita di Padang. Hari ini mau ke kantor dulu ya pagi. Nanti jam 10 kita mau ke Taplau yang baru. Mau ukur besar kiosnya buat biar bisa didesain sama kontraktor kita. Cuma nanti sebelum didesain gue juga mau bikin coret-coretannya lah, karena kan desainnya mau beda. Lalu di outlet Taplau itu nanti kita bakal jual donatnya Banafsha juga, jadi kita harus bikin display donatnya segala macam gitu. Jadi ada perubahan konsep dari Goks yang biasa, istilahnya Goks 2.0 tapi nggak 2.0 banget lah, 1.5 lah gitu. Jadi upgrade dari Goks yang sebelumnya. Nah kemarin juga ada beberapa kendala di outlet ya. Jadi misalnya kayak di Bungus itu salesnya turun jauh ya, 1/3 dari awal buka gitu. Kayaknya nggak masuk akal. Ternyata kemarin dicek krunya itu jam 9 itu udah ngosongin mesin es krim. Padahal SOP kita mesin es krim itu baru boleh dimatikan ya, belum dikosongkan ya. Dimatikan tuh jam 9.30. Berarti kalau udah dikosongin jam 9, mungkin dimatiin ini udah setengah jam sebelumnya, setengah 9 mungkin, karena kan harus nunggu cair dulu ya. Makanya salesnya drop. Terus kemarin kita juga cek CCTV malam itu krunya ninggalin outlet buat pergi makan, sampai kosong outletnya, gimana gitu. Habis itu di Cendrawasih kita lihat ada yang tiduran di lantai outlet krunya. Habis itu ada juga yang customer datang tuh dia duduk aja nggak berdiri. Padahal kita sudah tegaskan SOP tuh kalau customer datang sudah dari jauh tuh harus berdiri. Cuma nih susah sekali mereka mendengarkan kita gitu. Jadi ini kendala kita sekarang. Gimana caranya biar kru itu mengikuti SOP gitu. Karena kalau enggak lama-lama ya brandnya kita yang hancur. Karena customer bisa komplain segala macam. Apalagi kayak di Bungus ya, itu sudah mempengaruhi sales banyak banget gitu dropnya. Jadi kita evaluasi, kalau perlu kita ganti krunya gitu. Jadi sekarang mari kita kantor dulu. Jadi kemarin ini yang Bungus, ya Bungus yang ditinggal itu, tidak berada di area customer ya bang? Ya itu berapa tuh dendanya? Itu baru dimasukin sih sebenarnya. Oh iya mas. Enggak, itu udah lama deh, itu udah lama. Iya, yang tiduran yang baru. Oh yang tiduran. Ada deh bang yang tiduran enggak ya? Yang main HP ada 25. Boleh. Soalnya kan mereka tuh sering ini loh bang, ngobrol gitu di luar. Mungkin karena mereka mikirin ada customer terus boleh. Itu yang nggak bisa kita biarin gitu. Masalah tuh kemarin tuh ditinggal. Paling kayak gini ya, misalnya dia mau beli makan sebentar gitu. Gak apa-apa sih, kita manusiawi juga ya. Cuma misalnya dia butuh 5 menit gitu untuk beli makan. Kunci tuh store-nya. Ya dong, kasih pengumuman, kasih tempel beli makan 5 menit gitu atau apa kayak gitu kan. Kalau dibiarin kebuka, ada orang masuk ambil tab, ambil apa, aduh habis kita. Mereka bisa makanya ke sebelah minta, gitu. Nanti Bu boleh tolong diantar ke sebelah nggak atau apa gitu kan bisa. Terus nanti 10 menit lagi deh jemput gitu. Iya. Oke, sekarang kita mau ke Taplau dulu ya. Soalnya mau ngukur Taplau yang baru sama anak buahnya kontraktor kita. Habis itu kalau udah tahu ukurannya, gue juga pengen ambil foto-foto sih. Jadi gue bisa coret-coret desain-desain kira-kira mau kayak gimana gitu. Karena gue pengennya konsepnya agak baru dibandingkan Goks yang biasa. Goks is the name. It's time for a treat. Ice cream so tasty. You won't miss a beat. Vanilla, chocolate, and
Kita sudah sampai di Taplau. Nah, itu juga lagi ada pengantaran ke Goks ya. Ini kita ke outlet yang baru. Nah, ini dalamnya ya. Mungkin kita bar tuh bagusnya sini aja nih kayaknya. Sebelah sini. Jadi sisanya bisa buat dine in. Nggak usah gede-gede barnya. Kuncinya nggak ada nih, paling manjat dari sini nih, masuk sini nih. Itu tuh ada. Coba fotoin, tolong fotoin bagian belakang, pakein aja nih. Yang bagian belakang tuh. Nah, dari situ boleh. Terus Nah, kita juga masih bingung nih, barnya mau nyamping atau barnya mau lurus kayak gini gitu. Tadi pengen di sini, cuma kalau kayaknya lurus di belakang ke gitu. dalam lagi. Soalnya belakang situ biar ada gudang penyimpanan bahan baku. Nah, kita ke atas ya. Nah, di atas ini ntar pengen bikin tempat. Ini pagar. Dan ini juga, ya kayak harus pagar sih. Nanti kalau mau, ya itu bang, yang pakai semen, bangku-bangkunya. Nah, kita mau bikin bangku kotak-kotak pakai semen, biar nggak dicolong orang, sama biar nggak cepet rusak. Kalau kayu di sini kena panas rusak soalnya. Lihat ya tangganya seiprit. Oke, kita sudah beres ya tadi ngumpur-ngumpurnya. Sekarang lagi on the way balik ke kantor, mau makan siang. Sekalian beliin anak-anak kantor makan siang ya. Habis itu kita lanjut kerja. Dan pengen visit outlet sebenarnya, tapi ntar kita lihat lah mau visit outlet yang mana. Soalnya banyak outlet yang bermasalah nih, kita juga bingung gitu. Mana yang mau ditindak duluan. Jadi sambil kita cari-cari lagi problemnya, CCTV ada masalah apa lagi. Nanti kalau ketemu kita list dulu, baru kita visit. Oke, jadi sekarang lagi bikin. Nah, ini udah ada beberapa ya coret-coretan. Nanti buat kasih ke Doni. Gue pengennya kayak apa sih desainnya, pintu masuknya di mana segala macam gitu, sama detail-detail yang gue pengen gitu. Dari belakang sini nih. Cuma desain baru kita pakai konsep yang baru. Kok bukan yang kayak apa di Goks lain tuh kan ada yang warna ungu serta lampunya di bawah gitu. Nah, ini kita beda. Kita ada warna ungunya terus ada sedikit warna Tosca. Oke, kita selesai ngantor. Sekarang mau ke Taplau dulu seperti biasa ya. Tadi anak Unan juga ada yang datang, sekelompok anak Unan gitu dari jurusan akuntansi kalau nggak salah. Interview gua, cuma nggak sempat di videoin tadi buat tugasnya mereka. Jadi sekarang udah lumayan banyak lah anak-anak kuliah yang minta wawancara Goks ya sebagai tugas kuliah mereka. Ya selama masih bisa dibantu, kita bantu. Sekarang kita cabut ke Taplau, let's go. Oke, kita sudah sampai Taplau nih. Tadi Bang Poyo katanya mau ke Taplau juga. Karena ada orang PLN mau ngecek lokasi kita yang baru. Cuma nggak tahu nih jadi apa enggak. Alhamdulillah ya, hari ini lebih ramai dari kemarin. Udah sunset nih guys. Bang Poyo juga udah ada tadi di bawah. Katanya sih janjian sama PLN setengah 6 nih, cuma udah jam 6 lewat belum datang. Jadi mari kita turun dulu ya. Jam berapa janjian? Setengah 6. Oke Sobat Goks, sudah beres kerjaan hari ini. Sudah menikmati sunset kita. Gue pulang duluan, Bang Poyo masih nungguin orang PLN. Gak datang-datang, janjinya setengah 6 tadi. Kayaknya orang Indonesia memang darurat datang tepat waktu ya. Nah, itu harus kita ubah tuh kebiasaan kita tuh. Jadi sekarang gue mau belanja dulu ke Daimart. Setelah itu balik istirahat karena pekerjaan finance semua udah gue beresin di kantor. Jadi malam ini bisa santai. Let's go, sampai ketemu besok. Oke Sobat Goks, sekarang hari Selasa ya. Sekarang masih jam 7.58. Biasanya ke kantor tuh setengah 9. Cuma pagi ini gue mau ke Time Language Center dulu di Lapai. Karena besok tuh gue ada ujian. Jadi gue mau lihat dulu tempatnya seperti apa sih. Karena belum pernah kesana juga, baru WA doang gitu. Jadi biar tahu, setelah itu baru kita ke kantor ya. Yuk, sekarang kita manasin mobil dulu.
hari ini kita rencananya juga mau work from cafe ya, jadi kita mau ke Voka nanti pinjam meeting roomnya. Habis itu mungkin kerja sampai makan siang, setelah itu baru balik ke kantor kita. Gimana kemarin anak training Niki? Gimana ceritanya? Coba ceritakan dong. Yang mana? Yang kemarin. Oh yang itu, dia udah training 7 hari. Abis itu alasannya karena jarak antara rumahnya dengan outlet itu nggak masuk akal dengan gaji segitu. Nah, Padahal udah dijelasin dari awal kalau pendapatan kamu di sini. itu. Dan itu kan padahal gajinya juga 3 bulan pertama kan probation, memang gajinya nggak terlalu besar. Tapi setelah itu naiknya lumayan jauh ya, naiknya sekitar 500.000 ya kalau dari gaji probation. Tapi kenapa nggak kasih tau dari awal? Kita udah selesai 7 hari training, baru info. Jadi kan buang-buang waktu kita. Nah ini setiap pagi kita juga briefing nih, Niki sama semua kru ya, yang shift pagi. Bisa dicek waktu stoknya itu, kan udah makasih ya kata kemarin kan. Sekarang kita mau ke Voka dulu ya, kita mau ke FC. Ini juga apa? Kita lagi ada tukang yang ngambilin kardus, dikiloin. Kita sudah sampai Voka. Di situ tuh ruko yang gue incer jadi kantor ya. Semoga belum ada isinya tuh. Mana masuknya? Oh ini. Kita ke meeting roomnya. Ini kita sudah di ruang meeting, tinggal nunggu anak-anak. Fari lagi nanya wifi ya. Santai, suasana asyik, duduk di pantai, jadi lebih nikmat koks. Es krim manis meleleh di lidah, gak bisa berbicara. Kita sudah beres WFC hari ini, mau bayar dulu ya. Mau payment ya, atas sama bayi yang di ruang meeting. Keren nih Voka nih, selalu rame nih. Yang di Bukit Tinggi juga selalu rame. Punyanya Rimbun ya, yang punya Kebabro juga. Jadi dia juga sama-sama Omar yang punyanya Sate Minangkabau, waktu itu ikutan kelasnya bokap di Jakarta, jadi makanya kita kenal. Ini kalau ngantor di sini enak nih kayaknya. Di sebelah sana kantor, di situ kafe semua. Ada sate buncap juga yang Basel suka makan, macam. Nah, ini yang cewek-cewek juga udah pada kelar nih. Nitip ini ya, struknya. Oke, kita sudah sampai kantor. Kok ngajain Om? Ngajain. Oke Sobat Goks, kita sudah beres ngantor hari ini. Lumayan seru ya, WFC ya. Dari jam 10-an tadi sampai hampir selesai kantor. Lebih produktif juga jadinya karena suasana jadi lebih fresh gitu ya. Nah sekarang saatnya kita balik ke air tawar, istirahat. Hari ini nggak ke Taplau, nggak menikmati sunset. Soalnya besok ada ujian, jadi mau siap-siap juga. Es krim menggugah bikin kelip mata, membuat jatuh cinta. Pagi Sobat Goks, hari ini kita mau ujian dulu ya di Time Language Center di Lapai. Agak lama sih, mungkin 4 jam 5 jam. Tapi kalau bisa lebih cepat ya bagus, baru kita bisa ngantor. Oke, kita sudah sampai. Mau
Ujian dulu. Nanti kalau di kelas, kalau ada kelas malam apa kita bilang aja Miss. Saya setup dulu nggak apa-apa ya? Silakan. Gox is the name. It's time for a treat. Ice cream so tasty, you won't miss a beat. Vanilla, chocolate, and strawberry too. Just pick your flavor, we got something for you. But wait, there's more, we're not done just yet. Oke Sobat Gox, sekarang sudah jam 11.54 ya. Akhirnya beres juga ujiannya. Sekarang saatnya kita menuju kantor ya, sambil beli makan siang. Let's go. 220. Bisa ditransfer atau QRIS gitu? Iya, bisa ditransfer. Oke Sobat Gox, ini baru selesai maghrib ya. Udah selesai sholat, kita mau berangkat ke Sate Minangkabau. Mau ketemu Wawa, awal lapar ya. Biasanya jam 5 udah pulang, cuma karena mau ketemu Wawa. Jadi gue stay di kantor, karena dari kantor kan deket ya ke Sate Minangkabau. Nah sekarang mau ngajak Fahri dulu. Kita makan malam di Sate Minangkabau. Let's go. Oke guys, sudah sampai Minangkabau. Ini tadi mobilnya nggak mau di starter, terus lampunya juga nggak mau dikontrol ya. Jadi kalau dinyalain, mesin nyala dia baru nyala. Tadi kita mau matiin nggak bisa juga, dimatiin mesin baru mati dia. Wih, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari Padang aja nih. Di sini. Dari Padang aja. Berdua aja. Apa nih? Enggak, nanti mau sama Wawa, mau ketemu sama Wawa. Di sini? Ini lagi nunggu. Enggak. Emang nongkrong aja. Oh, alah keren amat. Jam berapa janjian? Ini harusnya sih sekarang sih. Oh. Sangat pemilihan anak. Kita udah ngumpul. Iya. Yoi. Goreng. Tapi Almas cocok nggak, Pak? Cocok. Oh, cocok. Ini terus apa tadi? Naik. Mighty. Ini pun kalau misalkan di konten Instagram kayak ini Bisa, kita ada potret. Iya, potret. Gox, oh Gox, krim manis yang bikin terpesona. Gox. Oke Sobat Gox, selesai sudah kegiatan hari ini. Besok pagi kita meeting sama semua kru ya. Jadi besok pagi itu Gox akan buka jam 12 siang karena pagi gue meeting darurat sama semua kru masalah pelayanan dan lain-lainnya. Kita harus segera perbaiki, kalau tidak perbaikan gue takut nanti brand kita yang makin jelek. Jadi sampai jumpa besok pagi, kita langsung meeting sama kru. Oke, sekarang sudah hari Jumat, kita mau meeting sama kru SPV, semua anak kita kumpulin di Playdays kalau sana tempat-tempatnya ya. Kita sewa ruangan. Kecuali outlet yang di Padang Pariaman sama di Pariaman ya, kayak Lubuk Alung, Korea Taji, Lohong, Gambar, Manggung. Itu kita nggak panggil karena jauh, nanti nggak keburu bukanya. Jadi hari ini kita buka jam 12 semuanya. Jadi ya mau nggak mau kita rugi sih sebenarnya, nggak bisa jualan pagi. Cuma makin rugi kalau kita nggak perbaiki SOP kita segala macam. Karena nih kebanyakan kru kita ini banyak yang bandel gitu. Misalnya SOP kita mati mesin itu 21.30. Ada yang kemarin kalau nggak salah, baru kemarin banget 21.25 tuh udah dimatiin gitu. Padahal tinggal nunggu 5 menit loh. Ada juga yang kemarin jam 21 lebih dikit udah dikuras mesinnya. Ada juga yang misalnya kita kan ngelarang pakai aksesoris. Kita kan takutnya aksesoris jatuh ke minuman kita, ke dalam mesin es krim kita gitu. Nah itu sesimpel itu nggak bisa diikutin. Jadi kalau supervisor datang tuh mereka lepas aksesorisnya, nah setelah itu mereka pakai lagi gitu. Nah, ini hal simpel seperti ini tuh susah banget mereka ikutin. Jadi kita mau bahas lagi, kita mau briefing lagi sampai semua yang ngerti. Let's go. Kita sudah sampai di Playdays. Di atas juga. Di atas bar. Ya. Yuk ada ininya. Screenshotnya ada. Kirim aja, Bang. Iya, kirim dulu aja. Nanti Abang tampil. Ya, nanti kita mau tampil soalnya. Oh, gede ya playgroundnya. Kursi kecilnya aja pindahin ke depan. Kursi mana? Ada 70. Oh iya, iya. Ntar kalau kurang nambah aja. Lubuk Lintas, Adrini, Siti Afwadila.
Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita to the point aja, kita nggak punya waktu banyak-banyak soalnya takut hari ini hari Jumat, saat kita harus Jumatan. Kita kumpulin di sini karena memang banyak sekali problem yang kita temukan di outlet, dan kita sudah ingatkan berkali-kali nggak ada perubahan. Nah, ini tidak membuat bahan baku sesuai kebutuhan menu. Maksudnya itu, misalnya kita ada menu kan boba, ada kopi ya, ada kopi. Nah, kopi itu kan harus buat cold brew-nya kan. Nah, jangan mentang-mentang karena outletnya sedikit yang beli kopi, nggak dibuat. Itu tuh harus ready terus, cold brew itu harus ready terus. Masalah ntar basi apa segala macam, biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting ready, saat orang mau beli ada gitu. Dan cold brew itu tahan berapa lama kita? 14 hari kan? Nggak apa-apa. Cash drawer ini dipakai sama petty cash itu dipakai buat keperluan pribadi. Walaupun besoknya diganti, gitu. Nggak boleh. Kalau nggak boleh itu nggak boleh, udah jangan ngide sendiri. Ya. Jadi kalau uang bukan uang kalian itu udah jangan sentuh. Harus punya integritas kalian tuh. Mau kalian lagi butuh mau apa, kalau bukan uang kalian jangan sentuh. Kita suka sekali kemarin tuh, siapa yang mau minjem 50.000 ke kita, loan 50.000? Siapa tuh? Ada yang mau loan 50.000 ke kita? Hah? Itu kita bagus sekali. Mau loan 50.000, WA Nadisa ya. Nadisa pun agak bingung, 500 kali mungkin maksudnya. Enggak, 50.000. Buat apa? Buat apa? Buat ya kebutuhan sehari-hari. Good. Bagus. Jujur, daripada dia ngambil-ngambil. Mau pinjam 50.000 loh loan. Biasa yang loan di sini kan 500 berapa gitu. 50.000. Terus aku pernah juga jalan di depan GP, krunya keluar kedua-duanya belanja ke tukang sandwich yang di depan. Nah itu. Gak ada yang dibar sama sekali. Kalau mau ada yang belanja, nggak apa-apa, kita di sini kok keluar. Misalnya ada berdua, ya satu aja yang keluar, ngapain dua-duanya gitu. Kan bisa nitip teman. Atau enggak kalau memang mau belanjanya beda, ganti-gantian, nggak apa-apa. Selamat siang, saya Bang Goks, mau pesan yang mana Kak? Aku mau pesan es krim Kak. Ini kita lagi role play ya buat SOP nyapa. Oke, kita sudah selesai meeting. Sekarang mau ke kantor dulu, mau Jumatan ya. Ini udah banyak banget kru kita, ini belum include yang di Padang Pariaman sama Pariaman ya. Mobil kita tertahan, nggak bisa keluar nih, harus segera nih, kita mau Jumatan. Kita sudah sampai kantor nih, pas banget baru azan. Let's go, siap-siap Jumatan. Ini anak-anak cewek-cewek belum ada nyampe nih. Jadi tadi meeting kru ya agak lumayan ngomel-ngomel dikit ya. Karena banyak SOP yang dilanggar dan cukup parah sih SOP yang dilanggar sama kru gitu. Jadi ya mohon maaf, agak ngomel-ngomel dikit karena harus belajar semuanya. Juga kita sudah jelaskan lagi SOP-nya, terus tadi kita role play lagi sama kru ya, role play sama kru biar paham lagi caranya apa segala macam gimana, biar mereka bisa terapkan gitu. Ya sekarang let's go, kita Jumatan dulu, abis itu kita makan siang. Oke, kita sudah selesai Jumatan ya, udah makan siang juga. Lupa tadi videoin. Kita beli almas, itu tinggal sampahnya doang. Cuma anak-anak kantor belum balik nih. Yang mau trading udah datang nih, cuma mana Niki dan lain-lain belum balik. Kita habis R&D kopi juga tadi, perbaiki rasa kopi kita, dan rencananya mau jual lebih murah lagi. Sekarang lagi ngerjain kerjaan finance ya, diberesin di kantor aja, jadi tinggal nyantai-nyantai ntar. Habis ini mau taplo soalnya kita menikmati sunset. Besok itu harus tidur cepet soalnya flight gue kebetulan buat hari Minggu itu di schedule lewat PKR tadinya jam 8 pagi jadi jam 2 sore, jadi gue cancel. Akhirnya gue beli flight baru
Garuda jam 6.55. Nah, makanya harus Sabtu itu harus pulang cepet, tidur cepet, karena jam 5-an kita sudah harus berangkat ke airport. Nah, jadi kita selesaikan dulu kerjaan hari ini, biar tinggal nyantai-nyantai ya, kita ke Taplau, karena besok nggak bisa ke Taplau, kita harus tidur cepet. Kita sudah selesai ngantor, sekarang kita mau ke Taplau dulu ya. Kita sudah di Taplau. Ya, hari ini hari Jumat tapi nggak rame ya. Nah, jadi kita cerita sedikit tentang apa aja yang kita bahas di meeting sama kru tadi. Jadi paling banyak ya SOP sih sebenarnya dilanggar ya. Misalnya nyapa nggak sesuai SOP, tapi itu masih oke lah. Cuma yang paling parah itu kalau misalnya kayak mesin es krim tuh harusnya dimatikan jam 9:30 malam. Cuma ada yang jam 9 malam tuh udah cair mesin es krimnya. Berarti kan jam 8:30 tuh udah dicairin gitu, udah dimatiin. Makanya sales kita turun. Setelah itu ada juga yang tidur-tiduran di outlet, ada yang kakian naik ke atas. Nah itu kalau itu kita tegur. Lalu habis itu ada juga yang order kon ya, store manajernya kon habis tapi tidak diorder gitu. Itu ada juga, jadi penjualan juga turun. Jadi banyak sekali memang kendalanya gitu yang kita bahas di meeting tadi gitu. Nah tadi kita sudah lakukan role play juga, caranya apanya lagi, kita buka lagi e-resto biar gak lupa cara stok opnam apa segala macam ya. Nah biar mereka ingat. Ya semoga setelah meeting tadi ada perbaikan, sales kita bisa meningkat lagi. Karena di beberapa outlet memang turun ya, karena pelayanannya kurang. Walaupun yang pelayanannya jelek, kita sudah berhentikan gitu. Kita sudah berhentikan, ya semoga setelah itu ada perbaikan, bisa naik lagi. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Walaupun kita agak rugi sebenarnya ya, karena kita bukanya lebih siang, jadi pagi itu nggak jualan. Sayang hari ini sunsetnya ketutupan awan ya, karena di sana tuh awannya lumayan tebel. Kita juga kemarin ngobrol juga sama tim. Kayaknya Taplau ini bagusnya kita opening tanggal 4 Juni ya. Jadi pas anniversary ketiga kita gitu. Jadi pindahan Taplau pas tanggal 4 Juni kita opening. Ya semoga keburu ya konstruksinya. Ini desainnya juga belum jadi sih. Jadi kita mau push lagi kontraktor kita buat desainnya. Dan semoga konstruksinya keburu tanggal 4 Juni nanti. Hari ini juga nggak banyak foto-foto di Taplau ya, karena nggak rame. Coba air tower kita cek siapa tahu rame. Kita balik dulu ke air tower. Oke Sobat Goks, kita sudah sampai air tower. Tadi nggak terlalu rame ya di air tower ya. Jadi sambil ngecek aja outletnya. Ya jadi nggak bisa foto-foto juga karena nggak terlalu rame. Sekarang saat kita istirahat, sampai ketemu besok. Oke Sobat Goks, ini hari terakhir kita ngantor ya sebelum besok balik ke Jakarta lagi. Sekarang ngantor cuma setengah hari karena hari Sabtu. Nah besok itu berangkatnya kita jam 5:30 lah atau jam 5, jam 5-an lah dari rumah. Nah ini gue mau pesan ini dulu ya, mau pesan Bluebird dulu biar besok pagi dijemput. Coba gue mau mampir ke Indonesian Bakery dulu nih buat beli roti. Biasanya gue jarang sarapan, cuma karena tadi malam nggak makan malam jadi lapar. Jadi mari kita beli roti dulu. Beli roti dulu guys. Semoga ada. Ya yang gue mau nggak ada lagi. Kita sekarang langsung menuju ke kantor ya. Tadi kita gampang lah bisa GoFood atau apa gitu. Oke guys, sudah sampai kantor. Ini juga ada kelebihan amunisi ya. Jadi gue mau taruh kantor aja karena besok udah balik. Assalamualaikum.
Kita lagi tes ice cream kalau di Icebox itu berapa lama sih gitu. Coba kita cek. Cair nggak? Enggak sih, tapi cair sih. Enggak Oh cair tapi ya. Enggak terlalu sih. Ini 30 menit, 31. Coba dibuka terus di scoop deh. Maksudnya pakai sendok gitu. Oke, coba diangkat. Oh cair banget. Ya. Cair banget sih. Sayang banget. Makan. Iya. Dan konnya juga meleot, Bang. Iya ya. Konnya meleot banget. Mereka pakai dry ice di dalamnya juga. Pakai dry ice. Harus ada supplier dry ice kalau mau bisa sih. Dry ice. Itu batu-batu juga. Iya. Harus ada tahu sih. Oke, sekarang kita mau pergi makan dulu ya di kioske sama anak. Karena besok sudah pulang. Ini Bang Poyo nyusul ke sana. Kita lagi buka pintu mobil karena panas banget. Sangat-sangat terik hari ini. Biar udaranya panas, keluar dulu. Kita juga cek hari ini ya, ini panas, cuaca bagus. Kalau salesnya jelek, berarti belum ada yang diperbaiki di outlet. Oke, kita sudah sampai. Kita agak jauh parkirnya. Let's go, udah lapar banget nih. Pesan apa kita ya? Oke, mie ayam sama burger enak. Tambah satu lagi. Fari Frozen Shop buntut. Punya gue udah habis. Nah ini buat rame-rame. Nah ini burgernya datang ya. Tapi yang pakai butter doang gitu. Oke, kita sudah beres makan. Sekarang mau balik ke kantor lagi. Ngantar Fari sama anak-anak, tadi Nadisa sama Ica nebeng. Mereka motor di kantor. Oke, kita sudah sampai kantor. Sudah, anak-anak udah turun ya. Sekarang kita mau balik dulu ke air tawar. Ini cuaca panas sih, cuma udah mulai mendung. Jadi kita lihat dulu. Kalau cuaca oke, mungkin kita sebentar ke Taplau aja ya. Sebentar ke Taplau. Habis itu baru balik istirahat. Karena besok subuh kita sudah berangkat ke Jakarta. Oke Sobat Goks, cuaca sore ini hujan ya. Tadi sempat deras juga, sekarang sisa gerimis saja. Semoga cepat cerah ya. Karena ini weekend, potensi kita untuk dapat sales bagus. Jadi sepertinya kita batal ke Taplau ya, karena hujan. Nah tapi gue mau ke Sate Manangkabau lagi karena lupa gue pesan frozen, Sate Manangkabau yang frozen. Lupa ngambil tadi habis dari kantor, jadi kita harus ke sana sekalian. Ini ada aqua berlebih dari amunisi gue di rumah. Gue mau drop ke kantor juga. Oke, kita udah sampai nih. Kita coba call Fahri dulu ya, biar dia ambil airnya. Ini apa kelebihan beli, taruh sini aja, besok kan udah pulang soalnya. Oke. Ya, thank you Fahri. Oke, thank you Fahri. Sebelum kita cabut ke Manangkabau, kita upload dulu konten giveaway-nya Goks ya, yang di Pau Kambar kemarin kita giveaway HP. Oke, ini lagi uploading ya. Mumpung connect ke wifi kantor, jadi kita upload. Wifi kantor lumayan kencang soalnya. Oke, sudah beres ke upload, yang Instagram juga udah ya. Kita sekarang cabut ke Manangkabau. Hujannya deras ya, kayaknya nggak mungkin berhenti dalam waktu singkat.
Ya jadi sales kita weekend ini ya wassalam, gak apa-apa lah. Tapi lucunya forecast kita kan sudah bikin ya forecast tahun 2025 ini. Di bulan puasa itu alhamdulillah kita melebihi forecast justru revenue kita gitu. Cuma setelah bulan puasa, bulan April itu jauh di bawah forecast. Nah kita juga bingung kenapa nih bisa begini gitu. Apakah karena pelayanan kita yang kurang? Karena kemarin sempat banyak komplain juga ya segala macam. Nah ini makanya sedang kita perbaiki. Kita harap nih bulan ini, kayaknya juga bulan ini masih di bawah forecast sih. Cuma bulan depan bisa recover lah, bisa mengejar ketertinggalannya gitu. Karena kalau tadi udah gue bikin simulasi forecast juga dengan sales yang sekarang ya, kalau average per outlet seperti sekarang, itu target kita 2025 ini nggak bakal tercapai gitu. Jadi sedang kita perbaiki lagi. Apa itu? Mau ngambil pesanan yang frozen? Pak Bayu ya? Iya betul. Ini tuh dalamnya besar ya? Ya di dalam. Oke, sudah kita ambil yang frozen. Sekarang kita balik ke rumah lagi. Ya sayang banget ya, sebelum ke Jakarta nggak dapat sunsetan di Padang. Ya nggak apa-apa lah. Nanti Juni insya Allah kita balik lagi ya. Jadi tadi juga udah rilis tanggal, gue sudah rilis ke tim tanggal opening kita. Si cincin itu targetnya 17 Mei. Lalu kemudian tahap Pulau Baru itu 4 Juni pas anniversary ketiga kita. Kemudian pertengahan sekitar tanggal 14-15 Juni itu di Solok. Di Solok ya, sama akhir Juni 28 nggak salah, itu juga di Solo juga. Jadi Solo kita bikin 2 sekaligus. Nanti Juli insya Allah kita nambah 2 lagi tuh di Solo. Jadi makin efisien pengirimannya. Nggak hanya untuk 2 outlet tapi bisa untuk 4 outlet. Nah setelah dari Solo itu, mungkin Solo 4 atau 5 cukup ya. Kita sambil survei lagi. Kita masih bingung nih mau turun ke arah pesisir. Kan kita udah di Bungus ya. Atau kita mau naik ke arah Sawah Lunto, Batu Sangkar dan lain-lain. Nah ini ntar kita diskusi sama tim lagi, bagusnya kayak gimana. Pagi Sobat Goks, sekarang jam 4.57 ya, ini baru azan subuh. Kita mau sholat dulu. Udah selesai packing, udah beres ya. Ini tadi sate frozen semuanya udah masuk semua. Udah rapi kamar. Sekarang nunggu taksi ya. Sayangnya di visit kali ini tuh gue nggak terlalu banyak keliling outlet, jadi kita lebih banyak mantau dari CCTV dari kantor. Nanti next semoga Juni bisa lebih banyak visit ya, karena juga gue butuh foto-foto sebenarnya buat konten Instagram, cuma yang sekarang nggak terlalu banyak, nggak apa-apa lah. Tapi dari CCTV itu kita menemukan banyak pelanggaran apa segala macam ya, makanya kita meetingin kemarin. Jadi kita lihat sampai akhir bulan ini apakah ada perubahan atau tidak, apakah sales kita membaik atau tidak. Nah itu kita akan pantau terus kita sama SPV juga. SPV juga kita minta lebih tegas lagi sama kru-krunya. Kalau ada pelanggaran tegur lebih keras segala macam, biar krunya bisa lebih disiplin mengikuti SOP. Sayangnya memang kita nggak bisa ikut opening si cincin ya, karena udah balik ke Jakarta nih hari ini. Jadi nggak apa-apa, semoga nanti opening taplo semoga tepat waktu tanggal 4 Juni. Jadi kita bisa sekalian merayakan anniversary Goks ketiga. Oke, mungkin sekian ya untuk vlog kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.